Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang integral tak tentu. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian integral di video sebelumnya, maka kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat integral, kemudian lanjutkan lagi dengan integral substitusi gitu. Nah, untuk itu kita lanjutkan dulu untuk yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat integral. Sifat-sifat integral untuk sebarang f fungsi f(x) dan gx serta konstanta k, maka berlaku sifat-sifatnya, yaitu yang pertama pada turunan. Ingat ya, ibu sudah jelaskan kemarin bahwa integral ini adalah kebalikannya dari turunan, karena kebalikannya pasti selalu ada saja yang kaitannya, entah di rumusnya, di sifatnya, atau bagaimana penurun rumusnya yang diambil dari itu turunan gitu. Nah, kalau untuk turunan fungsi f(x) sama dengan kfx, maka f aksen x-nya atau turunannya adalah kf aksen x. Nah, untuk di integral juga berlaku sifat yang sama. Jadi kalau ada integral kfx, maka k dikali integral fx. Jadi sama aja. Yang intinya adalah diintegralkan masing-masing. Nah, untuk yang kedua, kalau ada bentuk penjumlahan untuk turunan, maka masing-masing di sini diturunkan kemudian dijumlahkan untuk turunan. Nah, kalau untuk integral sama, jika ada bentuk penjumlahan fungsi seperti ini disuruh mengintegralkan, maka diintegralkanlah satu-satu kemudian dijumlahkan gitu. Kemudian untuk yang sifat yang ketiga, kalau pengurangan sama ya. Jadi kalau tadi penjumlahan yang pertama itu, maka di sini tandanya penjumlahan. Kalau di sini pengurangan, tinggal dikasih pengurangan. Dengan syarat apa? Diintegralkan dulu masing-masing. Nah, sebenarnya ini tuh sudah pernah sudah kalian coba mengerjakan, atau sifat-sifat ini sudah pernah kalian terapkan gitu ya. Di mana kalian terapkan? Di soal latihan. Di soal latihan di video sebelumnya itu kayak yang bagian I, bagian J itu kan, itu penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Sekarang ibu coba untuk kerjakan di latihan di video sebelumnya tentang integral, yaitu integral yang nomor I ya. Kasih contoh itu integral 8x pangkat 3 dikurang 3 dx. Nah, maka dari sini kalau didasarkan dengan ini, rumus ini, maka kita bagaimana? Integral 8x pangkat 3 dx dikurang dengan integral 3 dx. Nah, kemarin juga ada yang menanyakan tentang ini. Bu, kalau misalkan dia cuman integral 4 dx itu integralnya apa Bu gitu ya. Nah, jadi kalau ada cuman konstanta gini, tidak ada variabelnya tidak berpangkat, misalkan kan kalau kalian punya 4x dx, berarti dia itu integralnya adalah berapa? Ini kan kamu ngaruh gitu ya pangkatnya di sini. Nah, sedangkan di sini nggak ada. Artinya apa? Artinya integral ini langsung saja hasilnya 4x ditambahkan x di sampingnya. Kalau ada suatu konstanta kemudian disuruh mencari integralnya, maka langsung saja ditambahkan x. Jadi kalau integral dari 5 dx berarti 5x, integral dari 3 dx berarti 3x, seperti itu. Maka kita selesaikan integral ini, maka jawabannya berapa? 8/4 x pangkat 4 gitu ya. Kemudian dikurang 3x ditambah c. 8/4 2x pangkat 4 dikurang 3x ditambah c. Nah, inilah hasil integralnya.
Jadi diintegralkan dulu satu-satu. Mau langsung tidak, kalau misalkan dalam coretan kalian ini nggak usah ditulis begini juga nggak apa-apa. Tapi ini adalah langkahnya berdasarkan sifat-sifatnya gitu. Jadi sebenarnya kalian sudah mulai bisa kemarin kalian integralkan sendiri-sendiri. Untuk yang J di video sebelumnya soalnya silahkan kalian cek kembali hasil pekerjaan kalian apakah sama dengan sifat-sifat yang ibu contohkan di sini. Sekarang kita masuk ke yang bagian kedua, yaitu integral substitusi. Jadi di sini ada konsepnya. Konsep integral substitusi itu adalah misalkan dalam turunan dikenal dengan aturan rantai. Kalau di video yang pernah ibu berikan kepada kalian aturan rantai itu pada turunan, yaitu turunan dalam dikali dengan turunan di luar. Turunan dalam dikali dengan turunan di luar. Seperti itu kemarin ibu cara menjelaskannya. Untuk kalian menghafal itu yang pakai pangkat-pangkat gitu loh dalam kurung ya kan. Nah, kalau di dalam integral, karena integral itu kebalikannya turunan, maka berlaku juga seperti ini. Jadi integral f aksen u du sama dengan f u ditambah c dengan keterangan u aksen dx sama dengan du per dx dikali dx sama dengan du. Jadi inilah nanti yang paling penting. Nah, ini yang harus kamu ingat, du per dx. Du per dx itu apa? Turunan gitu ya. Nah, disinilah yang paling penting. Kalau di dalam integral substitusi ini dari pengembangannya ilmuwan di situ namanya dari Inggris Isaac Newton, itu sini semua konsep-konsep yang akan kita pelajari itu adalah kaitannya dengan rumus yang ditemukan oleh ilmuwan dari Inggris yang bernama Isaac Newton. Nah, kita akan pelajari seperti apa rumus-rumus yang ditemukannya, yang dikembangkan. Ini yang pertama, integral substitusi fungsi berpangkat. Perhatikan, jika ada integral u pangkat n du sama dengan 1 per n ditambah 1 u pangkat n ditambah 1 ditambah c dengan u adalah fx. Jadi fx nya dimisalkan sebagai u. Paham ya? Nah, dari sini untuk mudah memahaminya, coba ibu kasih contoh. Misalkan integral 4x dikurang 3 pangkat 5 dx. Nah, disuruh kamu mencari berapa integralnya. Maka ini kita harus memisalkan seperti yang tadi itu. Ini dimisalkan, maka u-nya adalah 4x dikurang 3. U-nya apa? U-nya berupa fx, berupa fungsi x. Nah, setelah misalkan seperti ini, baru nanti diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifatnya atau rumusnya gitu. Jadi harus tetap memisalkan supaya kita bisa menemukan hasilnya. Kemudian ini apabila u sama dengan ax ditambah b, maka du dx sama dengan a. Du sama dengan a dx dan dx nya sama dengan du per a. Nah, ini asalnya dari mana? Kalau dia bentuknya u nya ax ditambah b, maka di sini pemisalannya hasilnya seperti ini rumusnya. Rumus yang digunakan langsung seperti ini, bisa menggunakan aturan yang pertama tadi boleh, yang a, yang bagian a. Nah, untuk contoh soal yang ibu kasih tadi itu kan integral 4x dikurang 3 pangkat 5. Nih, u-nya kita misalkan sebagai 4x dikurang 3. Ini berbentuk apa? Berbentuk ax ditambah b. Ya kan? A-nya 4, x dikurang b. B-nya berapa? B-nya negatif 3 atau B-nya nih 3. Nah, di sini kita bisa langsung menyelesaikan dengan rumus yang ini. Gitu. Atau mau kamu selesaikan satu-satu juga boleh gitu. Nah,
nanti di belakang ibu kasih contoh, coba ibu kerjakan untuk yang ini gitu ya. Nah selanjutnya anak-anak, dalam integral ini karena masih ada kaitannya dengan turunan, karena ada nanti kalian menurunkan, kemudian mengintegralkan, kemudian mensubstitusikan lagi ke dalam rumusnya, maka kalian buka-buka kembali tentang bab turunan itu, terutama konsep menurunkan itu seperti apa. Kadang du dx kalian terbalik gitu ya, bagaimana cara menyelesaikannya antara integral dan turunan. Yang seharusnya diturunkan malah kalian integralkan, itu akan menjadi fatal dalam pengerjaan soal. Oke, sekarang kita ke contoh soal dulu. Nah, kita coba kerjakan di sini yang tadi. Integral 4x dikurang 3 pangkat 5 dx. Nah, untuk cara yang pertama, cara yang biasa, untuk cara yang A, U-nya kita misalkan sebagai 4x dikurang 3. Maka du per dx-nya atau turunannya adalah 4. Karena ini harus setelah di du dx itu berarti turunan. Nih ya, ini tuh turunan u. Kalau sudah dapat du dx, kita rubah menjadi du saja. Karena du per dx itu 4, maka du-nya berapa? Du-nya adalah 4 dx. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan. Maka di dalam soal integral 4x dikurang 3 pangkat 5 dx itu 1/4 integral, seharusnya tulisannya itu u du. Nah, kalau kita sudah mulai mengerjakan, ini langsung diganti menjadi u du. Oke. Nah, u-nya berapa? U-nya adalah 4x pangkat 5, 4x dikurang 3 pangkat 5 du. Du-nya berapa? Du-nya 4x 4 dx. Nah, maka kalau udah selesai seperti ini, kita tinggal lanjutkan. Ini tetap 1/4, kemudian kita integralkan ini, integralnya dikali berarti berapa? 1/6 ya integralnya. U pangkat 5 di sini integralnya 1/6 4x 1/6 U pangkat 6. Nah, ini Bu tuliskan aja dulu langsung. Nah, dapatlah 1/24 U pangkat 6 ditambah C. U nya berapa? U nya 1/24, kita kembalikan lagi menjadi 4x dikurang 3 pangkat 6 ditambah C. Nah, inilah jawabannya untuk dalam bentuk 4x dikurang 3 pangkat 5 dx. Menggunakan cara apa? Cara yang pertama, misalkan cara pertama seperti ini, memisahkan begini nih. Nah, karena ini bentuknya ax ditambah b, 4x dikurang 3 seperti yang Ibu bilang tadi, maka ini bisa diselesaikan langsung dengan menggunakan rumus pada bagian b. Ini hasilnya 1/24, 4x dikurang 3 pangkat 6 plus C. Hasilnya menggunakan cara 1. Sekarang kita akan selesaikan menggunakan cara yang kedua seperti di rumusnya tadi. Oke. Integral 4x dikurang 3 pangkat 5 dx. Maka di situ
kita selesaikan pakai rumus yang kedua karena bentuknya AX ditambah B gitu ya. Maka jawabannya apa? Kita selesaikan rumusnya tadi adalah, kita tulis lagi rumusnya, 1 per A N ditambah 1 dikali AX ditambah B N ditambah 1 ditambah C. Hanya berapa? Hanya 4. 1 per 4 dikali N nya 5 pangkatnya ditambah 1 dikali dengan AX tambah B nya sesuai dengan soal 4X dikurang 3 pangkat 5 ditambah 1 plus C. Jawabannya berapa? 1 per 24 4X dikurang 3 pangkat 6 ditambah C. Sama ya dengan cara yang pertama. Oke. Sekarang kita coba menyelesaikan untuk soal bentuk yang lain. Oke. Jadi misalkan ada suatu fungsi, kalian disuruh mengintegralkan integral 8x pangkat 2 x pangkat 3 dikurang 4 pangkat 4 dx. Nah, maka cara menyelesaikannya ini bentuknya bukan AX ditambah B, maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Kita gunakan cara yang pertama, yaitu memisalkan. Jadi misalkan U-nya yang mana? Kalau misalkan ada dua seperti ini, maka dia yang diambil adalah yang bentuknya kompleks. Bentuknya kompleks itu seperti apa? Nih, yang di dalam kurung kemudian masih dipangkatkan 4. Nah, ini kan sulit ya untuk dikerjakan. Untuk kalian memangkatkan 4 saja itu aja sudah lama, membutuhkan waktu. Maka itulah yang digunakan sebagai U, bentuknya yang kompleks atau yang susah untuk dikerjakan gitu. Maka U-nya adalah X pangkat 3 dikurang 4. Kalau sudah, kita cari apa? Oke, cari DU per DX. DU per DX nya berapa? Turunannya dari ini 3X pangkat 2. Tetap kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan DU. Maka DU nya berapa? 3X kuadrat DX. Setelah itu kita bisa ubah lagi nggak? Bisa. Caranya seperti apa? Nah, ini siapa tahu nanti ini digunakan. Jadi kalau misalkan kamu perhatikan lagi di soal ini nih, ini ada X kuadrat dan di sini adalah perkalian semuanya. Nah, maka ini nanti bisa pindah ke sini, X kuadrat DX. Di sini ada X kuadrat DX. Maka ini bisa diubah menjadi apa? DU nya atau X kuadrat DX sama dengan 1/3 DU. Nah, ya kan? Bolak-balik perkaliannya seperti itu. Nah, kalau sudah, kita selesaikan integral fx nya dx. Nah, integral 8x kuadrat x pangkat 3 dikurang 4 dipangkatkan 4 dx. Oke, ini bisa kita rubah atau kita cari, kita taruh di belakang. Jadi kayak gini. Ini perkalian semua bentuknya kan. Kalau perkalian kan asosiatif, mau ditaruh di belakang mau di depan juga sama saja. Jadi 8 X pangkat 3 dikurang 4 pangkat 4 X kuadrat dx. Nah, ini nanti berubah jadi ini gitu. Kalau sudah berubah seperti ini, maka kita langsung substitusikan. Yang tadinya 8, ini bisa 8-nya naik ke depan atau pindah ke depan. Jadi 8 integral U pangkat 4 dikali 1/3 DU. 1/3 DU nya dari mana? X kuadrat dx. Di sini X kuadrat dx. 8 nya ini
sini pindah ke depan boleh. Tadi kita misalkan X pangkat 3 dikurang 4 itu kan sebagai U-nya pangkat 4. Di sini X kuadrat dx-nya apa? X kuadrat dx-nya hasil dari kita cari yaitu 1/3 du. Jadi kalau mengerjakan dia harus dirubah dulu ke dalam du. Nah, oke. Kalau sudah kita selesaikan di sini, ini boleh loh, ini boleh dikalikan ke sini ke depan, gitu ya. Jadi boleh yang 1/3 du ini dikalikan ke depan ke sini boleh, karena sudah mengintegralkan, gitu. Oke, kalau gitu kita integralkan aja dulu deh. 8 integralnya u pangkat 4 itu 1/5 u pangkat 5 dikali 1/3 ditambah, maaf ini enggak ada, ditambah C karena kita sudah mengintegralkan. Nah, tapi di sini ada 1/3 karena du-nya hilang karena kita sudah mengintegralkan di sini. Maaf, 1/3-nya pindah ke depan, jadinya 8/3 dikali 1/5 kemudian u pangkat 5 ditambah dengan C. Nah, maka jawabannya adalah 8/15 X punya X pangkat 3 dikurang 4 pangkat 5 ditambah dengan C. Nah, dari sini selesai. Jadi ingat, nanti yang harus kalian teliti adalah di sini, di bagian mengubahnya du per dx-nya. Kemudian di sini kalau sudah berubah jangan lupa ini bisa dikalikan ke depan nih seperti ini u-nya. Kalau udah selesai mencari, kenapa ini dirubah u? Supaya memudahkan kita untuk mengintegralkan. Nah, setelah diintegralkan kemudian dikalikan lagi dengan yang di depan, u-nya dirubah kembali. Di sini u-nya tadi apa yang kita misalkan? X pangkat 3 dikurang 4, maka harus dirubah menjadi X pangkat 3 dikurang 4. Oke ya, sampai sini penjelasan Ibu. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Selamat belajar, selamat memahami, dan selamat mengerjakan latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.